Selamat datang di kanal Agus Trianto, seri Belajar Bisa, Bahasa Indonesia untuk Siswa, Mahasiswa, dan Penutur Asing. Kanal ini memproduksi informasi. Terima kasih sudah mengklik tanda suka dan tanda subscribe. Jika ada komentar, pertanyaan, dan permintaan informasi, tuliskan setelah klik tanda komen. Informasi dalam kanal ini dapat disebarluaskan dengan mengklik tautan video ini dan share ke media sosial lainnya. Topik kali ini bertajuk "Untuk Apa Belajar Bahasa?" oleh Dr. Agus Trianto. Materi video ini berupa teks atau ucapan, dapat dirujuk untuk penulisan dengan mengikuti aturan sitasi American Psychological Association, seperti contoh dalam tayangan ini. Pikirkan baik-baik. Adakah kegiatan manusia di berbagai bidang kehidupan yang tidak menggunakan bahasa? Jawabannya tentu tidak ada. Selama manusia berkegiatan, pasti menggunakan bahasa, bahkan pada saat berkegiatan sendiri. Mengapa? Melakukan kegiatan apapun, sendiri atau bersama, pasti ada kegiatan berpikir. Berpikir itu menggunakan bahasa. Tidak percaya? Cobalah sekarang berpikir tentang sesuatu, apa saja, tanpa menggunakan bahasa. Tidak bisa berpikir, kan? Para pelajar yang hebat, berbahasa dan berpikir merupakan satu kesatuan. Membaca itu memahami pikiran penulis. Mendengarkan itu memahami pikiran pembicara. Memirsa itu memahami pikiran penampil tayangan multimedia. Menulis itu menyampaikan pikiran dalam bentuk tulis. Dan berbicara menyampaikan pikiran dalam bentuk lisan. Jadi, kecerdasan dan kepribadian kita terwujud dalam bahasa yang kita gunakan. Orang yang cerdas, bahasanya cerdas. Orang yang baik, bahasanya santun. Maka orang hebat itu, bahasanya cerdas dan santun. Kemampuan berbahasa yang baik, yaitu kemampuan berbahasa yang cerdas dan santun, sangat membantu kesuksesan dalam belajar dan bekerja. Bagaimana bahasa membantu kita sukses dalam belajar dan bekerja pada bidang tertentu? Apakah itu IPA, IPS, matematika, fisika, kimia, kedokteran, teknik, politik, ekonomi, budaya, antropologi, dan lain-lain. Di semua bidang tersebut, pasti ada kegiatan mendengarkan penjelasan. Apakah itu dari guru atau ahli bidang tersebut, di kelas, di perkuliahan, di seminar. Ada kegiatan membaca tulisan dari ahli bidang tersebut di buku-buku, artikel-artikel, web, atau blog. Dan memirsa tayangan para ahli bidang tersebut di televisi, YouTube, web, dan informasi di dunia digital lainnya. Jika kemampuan mendengarkan kita baik, kemampuan membaca kita bagus, kemampuan memirsa kita baik, maka sudah tentu akan membantu kita dalam menyerap semua informasi pengetahuan dari berbagai bidang atau bidang apapun yang kita dengarkan, kita baca, dan kita pirsa. Jadi sangat jelas kemampuan berbahasa membantu kita sukses dalam belajar dan bekerja. Bagaimana penampilan berbahasa orang sukses? Dia pasti mampu berbicara, menjelaskan sesuatu dalam berbagai peristiwa seperti di perkuliahan, seminar, atau radio. Dan mampu menulis karya dalam bidang tersebut di buku, artikel, web, blog, dan mampu menampilkan tayangan multimedia tentang sesuatu di televisi, YouTube, web, atau digital lainnya. Intinya, semua itu ditunjukkan dengan kemampuan berbahasa. Jadi orang sukses dilihat dari penampilannya berbahasa.
Para pelajar yang hebat, bagaimana belajar bahasa Indonesia di sekolah untuk mencapai kemampuan berbahasa Indonesia yang unggul, yaitu berbahasanya cerdas dan santun? Sejak kelas 1 hingga kelas 12, bahasa Indonesia dilatihkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ada kesan seperti mengulang. Ini bukan mengulang, tapi membiasakan agar kemampuan menjadi semakin baik. Membaca misalnya, harus selalu dilakukan setiap saat. Sebab selain untuk meningkatkan kemampuan membaca, juga sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak kita. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah itu secara garis besar dibagi 3. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep dan pengetahuan penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dalam beragam genre dan tipe teks. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam menggunakan bahasa dan sastra Indonesia secara lisan dan tulis untuk kegiatan berpikir, bertindak, berekspresi, dan berkreasi. Yang ketiga, memiliki dan menerapkan sikap sosial dan sikap spiritual dalam hidup bersama dengan membangun komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia. Ketiga tujuan ini yang disebut dengan tujuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan. Orang yang mampu berbahasa Indonesia yang baik itu dia memiliki pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan terampil menggunakan bahasa disertai sikap yang baik dalam berbahasa. Pengetahuan tentang bahasa seperti tata bahasa, kosakata, pelafalan, pembuatan kalimat efektif, memahami struktur teks, dan aturan berbicara atau menulis, itu bukan untuk dihafalkan, tapi itu untuk menunjang keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Demikian juga sikap. Sikap-sikap ini digunakan untuk menunjang keterampilan berbahasa, yaitu sikap menghormati dan menghargai orang lain, santun berbahasa, dan mengutamakan bahasa Indonesia. Ini digunakan, sekali lagi, untuk menunjang keterampilan berbahasa. Dalam pembelajaran di sekolah, agar keterampilan berbahasa ini baik, maka setiap kita harus memahami apa yang disebut dengan tujuan berbahasa. Istilahnya disebut genre. Para pelajar tidak usah menghafalkan istilah genre, tapi yang dipahami adalah tujuan berbahasa. Setiap tujuan berbahasa itu memiliki struktur berpikir tertentu yang disebut dengan tipe-tipe teks. Video selanjutnya akan menjelaskan mengenai persoalan ini. Tapi yang penting, setelah mengetahui tujuan berbahasa dan struktur berpikir, itu digunakan dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Menulis surat, berpidato, mendengarkan ceramah, memirsa tayangan, membuat laporan, menulis buku harian, menulis fiksi, dan lain-lain. Keterampilan berbahasa, mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis, dan kegiatan berbahasa sehari-hari, baik untuk belajar dan bekerja. Menulis surat dipakai untuk kehidupan sehari-hari pribadi maupun dinas. Berpidato, mendengarkan ceramah, menulis novel, memirsa drama, membaca novel, membacakan puisi, dan lain-lain. Inilah fokus belajar bahasa Indonesia yang terus-menerus dikembangkan agar mencapai tujuan belajar, yaitu kemampuan berbahasa yang unggul.
kemampuan berbahasa yang cerdas dan santun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk belajar, bekerja, dan bermasyarakat. Inilah yang para pelajar harus pelajari secara serius agar mendapatkan kemampuan berbahasa yang unggul. Demikian tayangan seri Belajar Bisa dengan tajuk "Untuk Apa Belajar Bahasa?". Para pelajar hebat pasti bisa memiliki kemampuan berbahasa yang cerdas dan santun. Jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam hebat. Ikuti terus tayangan selanjutnya.